warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat ya. Mulai ibu bilang gimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, jawab ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, mantap. Sudah pada makan MBG? Sudah. Ini enak nggak? Tapi banyak banget kan? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan presentasi kalian satu persatu ya. Sebelumnya kalian sudah kenal Ibu atau belum? Belum. Oke, kita perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama Ibu Mumtaz Widya. Kalian bisa panggil Bu Mumtaz. Di sini mengajar bahasa Indonesia. Dan di depan Nah, Ibu lulusan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, itu S1-nya. Lalu sekarang sedang mengikuti program yang namanya PPG. Ada yang tahu PPG itu apa? Enggak. Ada yang tahu? Profesi Keguruan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada yang tahu? Kita presentasi dulu ya satu-satu. Oke, dimulai dari Ahmad Ramadan. Sekarang tanggal berapa ini? 20. Airis, Hadir, Bu. panggilnya Airis. Nata. Oh, Nata. Iya. Akmal Tori. Saya, Bu. Akmal Tori Perdana ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa? Alia Rubian Putri. Terus Anissa Sadi. Selanjutnya Anissa ya? Oh, Sadi. Aisyah Mahdi Putri Gahalukan. Aziza Wada. Marisa Dwi. Kinara Nawanita. Devia Lutfi. Fazia. Davina Polisi. Davira Matia. Fazia. Faiza, Bu. Ayo, Faiza Matia. Faiza Cahyani. Hadir, Bu. Diva Zahra Pushpita Ibna Sayo. Katia Namira. Kalau Otalia. Saya, Bu. Buat pelajaran, Ibu akan mengadakan yang namanya SDK. Biar kalian fokus. Masih semangat kan? Oke, kalian dengarkan instruksinya. Kalau misalkan Ibu bilang mendekat, berarti tangannya ke belakang. Enggak, kalian tahu. Kalian tahu. Kalian tahu. Oke, jadi yang pertama tangannya siap dulu ke depan, siap dulu ke depan. Contoh. Kalau Ibu bilang mendekat, berarti ke belakang. Kalau menjauh ke belakang, mendekat ke depan. Oke, paham? Ya. Ya. Menjauh, mendekat, menjauh. Kalau Ibu bilang berarti teman yang di sebelahnya harus ditepuk tangannya. Harus cepet ya. 1, 2, 3. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh.
kiri aku Lurus. Bagus dulu deh, nanti selamat kalau punya baju nanti ada temennya yang berangkat. Oke. Satu, dua, tiga. Suaranya yang keras ya. Perkenalkan nama saya Regina Aulia Putri. Ada 26. Lanjut ya. Kembali lagi. Yang pertama, hal apa yang membuat bersyukur hari ini? Dapat MBG. DPG oke, ada lagi? Apa ya? Bisa belajar di dalam kelas dengan nyaman. Insya Allah. Terus yang kedua, apa harapan yang ingin kamu capai untuk esok hari? Semoga bisa menyerap ilmu dengan sempurna dengan baik. Terus yang ketiga, apa yang jadi cita-citamu di masa depan? Menjadi orang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Tepuk tangan dong. Mau kemana terserah. Temennya. Oke, kita terbangkan. Kenalkan nama saya Muhammad Haikal, saya lulus 1 bisa Haikal. Terus pertanyaannya, yang membuat bersyukur hari ini masih bisa napas tuh. Kamu sampai dulu besok hari, jadi harus sukses bu, jadi orang kita. Amin. Amin dong. Amin. Masa depan jadi tentara bu. Masya Allah. Pertama, hal apa yang membuatmu bersyukur hari ini masih diberi kesehatan bu? Ya, terus. Apa harapan yang ingin kamu capai besok hari jadi lebih baik bu? Oke. Apa impian dan cita-citamu di masa depan jadi orang sukses bu? Amin. 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 Boleh lanjut? Amin. Amin. Iya, yang benar. Amin yuk. Wow. Satu lagi ya. Ibu terlambat deh. Satu lagi ibu. Ya bu. Lagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu tidak teks anekdot itu apa? Nggak tahu? Ada? Oke, jadi hari ini kita akan belajar ya. Nah, di sini ibu sudah menyediakan gambar. Ini namanya adalah meme komik. Sudah ada yang tahu? Nah, lihat ya. Nah, di sini ada tokoh
Itu mengkritik. Siapa yang kritik? Ada. Karena apa? Karena korupsi. Betul. Kalian tahu kan beritanya? Tahu. Nah, di sini terdapat pertanyaan mematik. Nah, kalian pernah nggak sih ingin menyampaikan kritik tapi takut? Pernah ya? Takut menyinggung perasaan orang lain. Nah, kritik apa nih yang ingin disampaikan? Mengenai tugas yang banyak atau apa? Coba ya. Ada lagi yang benar takut untuk menyampaikan kritik? Pasti banyak ya, hampir semuanya punya masalah yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua, bagaimana sih caranya agar kita bisa menyampaikan kritik dengan cara yang halus? Kira-kira dengan cara apa? Kita menulis teks anekdot. Teks anekdot. Bisa berbentuk apa saja? Ada politik. Yang seperti dicontohkan tadi yang pertama ya. Yang kedua bisa berupa apa? Stand up komedi. Betul. Stand up komedi. Nah, di dalam stand up komedi itu biasanya berisi tentang kritikan secara halus, tidak kasar. Lanjut. Di sini terdapat pengertian dari anekdot. Nah, jadi anekdot itu adalah cerita yang lucu ya, singkat dan menarik, yang biasanya dibuat berdasarkan dengan kejadian nyata yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya itu adalah untuk apa? Menyampaikan kritik, sindiran, ataupun pesan moral secara halus, tidak kasar gitu. Dan fungsi dari teks anekdot ini ada dua fungsinya. Yang pertama sebagai sarana kritik. Yang kedua sarana hiburan. Jadi anekdot ini adalah menjadi media yang halus untuk menyampaikan keprihatinan kita, tidak puasa terhadap isu-isu politik ya, dan pelayanan publik hingga perilaku tokoh atau pejabat negeri. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Nah, sarana hiburan ini untuk memberikan kita rasa humor. Kalian tahu humor itu apa? Kelucuan. Dan memberikan awal kepada pembaca melalui alur cerita yang konyol. Nah, selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri teks anekdot. Ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, mengandung humor. Tadi apa humor? Yang kedua, memiliki tujuan. Tujuannya apa tadi? Untuk menyindir. Untuk menyindir atau mengkritik. Dan yang ketiga adalah bentuknya secara singkat dan juga menarik. Yang keempat, memiliki pesan moral atau unsur kebahasaannya yang bisa kita ambil. Nah, di sini terdapat kritik tersirat. Jadi kritik tersirat itu adalah kritikan secara tidak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kritikan tidak langsung itu? Nah, jadi biasanya kritikan itu disamarkan melalui bentuk seperti humor, sindiran, atau kata perumpamaan. Sehingga orang yang dikritik itu harusnya telah membingungkan sendiri maksudnya. Contohnya, ini contoh dari kritik tersirat. Wah, kamu rajin banget ya. Jam 10 pagi baru bangun tidur. Nah, itu adalah contoh dari kritik tersirat. Jadi maksudnya itu adalah menegur seseorang yang pemalas atau baru siang tanpa harus menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya kata-kata kasar itu
halus dan juga santun ya. Contoh yang kedua, mata kamu fokus banget ya. Sayangnya yang dibaca bukan buku tapi layar TikTok. Nah, siapa yang suka melihat TikTok ini? Ya semuanya deh. Disebut aja di sini pakai kamus ya. Contoh yang ketiga, wah kamu rajin banget ya. Nyakapnya sudah mau juga, tapi kamu baru sampai. Jadi yang dibimbingan harus mikir dulu kan, menyimpulkan dulu. Sih dia kok kayak gitu mikirnya. Oke, sekarang kalian boleh untuk membuka buku paketnya. Boleh coba. Di halaman ya. Di halaman 30. Di sini ada dialog ya. Liburan kuli bangunan. Sudah ditemukan? Oke, dari ibu mau 2 orang untuk maju ke depan membacakan liburan kuli bangunan. Kira-kira siapa ya? Ada yang dari ayah dan dari anaknya. Ayah. Kamu ayahnya ya? Kamu ayahnya? Dan dari anaknya kamu. Ayo maju. Jadi kita nanti akan menyaksikan stand up komedi dari teman kita. Yang lainnya menyimak dan tidak berisik ya. Oke, boleh lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya jadi di sini ada tulisan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong soal liburan buat program liburan itu bahasa stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Yaudah Pak, Nah, pokoknya bocor. Dok aja, Bapak udah dulu. Tidak, anak saya itu memang yang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia itu tamasya. Bikin malu komunitas, saya jadi terima kasih. Jadi itu adalah contoh dari stand up komedi yang secara halus menyindir apa saja yang disindir tadi mengenai Jakarta ya. Yang kedua ada rumah miring. Oke. Jadi lucu kan? Iya. Oke, jadi di sini udah ada videonya. Coba kita tonton versi. Jadi di sini ada bangunan. Berarti saya satu-satunya ya sini. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat banyak orang liburan itu buat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Wah, pengen ke depan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, kita punya perahu. Perahunya bocor. Bilang aja sama batunya juga. Cerdas. Karena saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja. Menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia antar nyusun Lego. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, dia jadi robot. Anak saya itu jadi bos roda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana hasilnya sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede, aku mau jadi
bangunan. Masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa, emansipasi. Ya, itu menjual hiburan, jadi dia mau. Kemarin aja nih, saya bawa aja mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung, nah, mandi bola tuh usah bawa handuk, kamu udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya bisa dalam hiburan. Satu-satunya hiburan saya, di Suci 7 ini. Iya, buat saya mau pergi sini hiburan. Di mana enggak coba? Saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi botak, tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak di sana kerja, apa kerja? Rel. Katanya Jakarta banjir. Iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen balik ke Jakarta, pengen tahu depan. Ya kalau orang lain, anak yang lain pengen tahu depan dibawa ke depan. Anak saya pengen tahu depan dibawa ke wamen. Iya, kalau depan gitu. Tapi saya jadi tahu ya dari wamen ternyata banyak wahana kehidupan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring itu benar saya tahu dibongkar lagi. Saya aja masak data miring sedikit dimarahin. Ini orang tuh dengan sadar tanpa pengaruh alkohol. Kalau rumah miring, ini anak baik mana yang bikin? Bikin mau. Di sini ada game edukatif. Nah, jadi nanti ibu akan mengarahkan kalian untuk melakukan game, yaitu dengan bergerak dengan posisi berdiri. Nanti kita berdiri, terus melingkar di meja per kelompok masing-masing. Paham? Nanti kalian berdiri, jadi ada satu meja nih, meja di sini. Terus nanti kalian berkelompok berdiri. Bikin lingkaran itu. Ada 6 kelompok ya nanti. Setelah itu, saat guru membacakan pertanyaan, nih kayak membacakan pertanyaan, nanti kalian berjalan berputar sama temennya. Berjalan berputar, mencari potongan kertas jawaban di meja. Satu meja itu nanti kasih jawaban. Kalian diputar, mencari jawaban, dan kalau sudah menemukan jawabannya, kalian bisa menempelkannya di papan tulis. Jadi harus cepetan ya. Oke, sekarang kita buat kelompoknya dulu untuk game edukatif. Ada 6 kelompok, berarti dari kamu dulu nih. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bagi 1, 2, 3, 4, 5. Dari kamu. 2. Dan dulu, ingat-ingat ya, berarti kamu kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke. 2. Nomor 1 kronologis bu. Teks anekdot itu cerita lebih dulu yang isinya adalah bagian paling puncak atau konyol tentang masalah disebut penutup anekdot yang isinya kesimpulan
Ada bacaan dari bulan bagaimana. Nah, nanti program berikan kalian pertanyaan. Soalnya ibu kan, kalian tulis satu. Siapa tokoh utama? Siapa tokoh utama dalam teks tersebut dan apa pekerjaannya? Siapa tokoh utama dalam teks tersebut dan apa pekerjaannya? Teksnya dari halaman 30 ya, yang sudah tutup. Nomor 2. Kemana saja anak didik ini berlibur? Kemana saja anak didik ini berlibur? Dan mengapa keinginannya tidak bisa dipenuhi? Kemana saja anak didik berlibur dan mengapa keinginannya tidak bisa dipenuhi? Nomor 3. Menurutmu, bagian mana dari teks ini yang paling lucu? Bagian mana dari teks ini yang paling lucu? Jelaskan alasanmu. Yang mana Bu? Menurutmu bagian mana dari teks ini yang paling lucu? Nomor 4. Bagaimana cara mengajak anak-anak? Bagaimana cara mengajak anaknya liburan? Nah, jadi setelah kalian mengerjakan latihan soal, sekarang adalah bagian refleksi. Nah, kalian akan merefleksikan pembelajaran hari ini itu seperti apa. Nanti ibu akan membagikan kertas satu persatu. Yang pertama harus menuliskan nama. Yang kedua kelas. Lalu soal nomor 1, bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Yang kedua, hal-hal apa saja yang kalian pelajari hari ini? Dan yang ketiga, kesulitan yang kalian hadapi. Oke? Boleh diberikan 1, 2, 3. Ya Allah, tiba-tiba banget direkam. Jadi hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita tadi membahas mengenai apa? Pengertian dari anekdot. Anekdot itu adalah cerita yang singkat dan juga menarik. Yang isinya adalah untuk menyampaikan sindiran atau pesan moral. Oke, secara apa? Secara halus dan juga sopan. Nah, lalu fungsinya itu ada dua. Yang pertama sebagai sarana kritik,
atau sindiran. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Ada 4. Yang pertama adalah mengandung humor. Yang kedua memiliki tujuan untuk menyindir atau mengkritik. Yang biasanya dikritik kita itu adalah siapa? Oke, yang ketiga ciri-cirinya yaitu ditulis secara singkat dan juga menarik. Yang terakhir yaitu memiliki pesan moral atau unsur kebenarannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kritik tersirat. Kritik tersirat itu adalah kritik yang tidak disampaikan secara langsung, ya, melainkan disampaikan melalui bentuk seperti humor atau sindiran. Nah, contohnya itu ada 3 yang pertama tadi. Wah, kamu rajin banget ya, jam 10 pagi baru bangun tidur. Itu adalah contoh dari sindiran. Yang dilakukan secara halus. Kalau sindiran kasar tadi disebut sebagai apa? Sarkasme. Ya, sarkasme itu adalah sindiran yang kasar. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini.